Selamat malam Tante. Selamat malam Dini. Kita ketemu lagi nih dengan teman-teman ya. Iya, selamat malam teman-teman. Ya, kita ngobrol lagi ya Dini. Iya Tante. Tante, Dini mau nanya nih. Mau nanya apa? Tadi Dini kan lihat-lihat di lemari Tante. Ada buku yang judulnya apa Dini? Bebas dari 7 dosa maut. Nah, Dini mau tahu Tante, itu apa? Oh, buku itu ya? Ya, jadi buku yang berjudul Bebas dari 7 dosa maut itu ditulis oleh Billy Graham ya. Oh gitu. Dosa maut itu apa Tante? Dosa maut di sini artinya dosa yang mematikan, atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut seven deadly sins gitu. Oh gitu. Ya, jadi sebetulnya Dini tidak ada dosa yang besar atau dosa kecil ya. Semua dosa sama di hadapan Tuhan. Jadi mengandung konsekuensi maut. Oh gitu ya Tante. Ya. Nah, mungkin selama ini kita beranggapan bahwa dosa itu ya membunuh, berzina, berdusta, dan lain-lain ya, yang besar-besar seperti itu. Tapi ternyata semua itu bisa terjadi, bisa dimulai dari hal-hal yang kecil yang tidak kita sadari. Jadi memang tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa sama ya. Iya Tante. Terus 7 itu apa aja Tante? Nah 7 itu 1 itu kesombongan ya, yaitu dosa kesombongan. Nah, kesombongan ya. Ya. Jadi di dalam kitab Yakobus di situ ditulis Allah menentang orang-orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu. Oh, congkak itu sombong ya Tante? Ya, congkak itu sombong. Sombong itu orang yang suka pamer ya Tante? Jadi sombong itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ada sombong materi, ada sombong sosial, ada sombong intelektual, bahkan ada sombong rohani gitu. Oh gitu, maksudnya apa aja Tante? Maksudnya kalau sombong materi itu ya misalnya orang yang suka pamer kekayaannya sehingga dia merendahkan orang lain, orang yang dirasa miskin oleh dia gitu ya. Kemudian sombong sosial itu misalnya dia pamer kedekatan atau berkawan dengan lingkungan para pejabat misalnya atau para artis, lalu dia membeda-bedakan orang sesuai dengan status sosial atau memandang orang lain yang dianggap tidak selevel dengan dia, itu sombong sosial. Kalau sombong intelektual itu misalnya merasa paling pinter, merasa paling benar dan menganggap orang lain bodoh atau salah terus gitu ya. Oh gitu. Kalau sombong rohani itu Tante? Sombong rohani itu misalnya orang itu merasa paling suci, paling saleh gitu. Jadi menganggap orang lain itu berdosa gitu. Hanya dia yang benar, yang suci di hadapan Allah gitu Tante. Oh gitu ya. Nah, orang yang sombong rohani ini bisa jadi dia juga mencuri kemuliaan Allah. Mencuri kemuliaan Allah? Maksudnya gimana Tante? Ya mencuri kemuliaan Allah itu misalnya ini kita berbuat kebaikan, terus seharusnya orang-orang yang menerima kebaikan itu kan memuliakan Allah, tapi malah memuji dan memuliakan kita. Nah, itu berarti kita mencuri kemuliaan Allah. Yang seharusnya Allah yang dimuliakan, tapi malah kita jadinya yang dimuliakan atau dipuji gitu Dini. Oh gitu ya. Ya, yang kedua itu amarah.
Marah. Marah-marah ya tante. Ya, seperti itu. Nah, itu kayak tante nih, suka marah-marah ya. Ya, jadi kalau di Efesus ya dibilang, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu. Jadi sebetulnya orang bisa saja marah kalau ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan Dini. Tapi yang penting dia harus mengendalikan diri supaya jangan sampai dia berbuat dosa gitu. Dan tadi dibilang kan sebelum matahari terbenam harus sudah padam amarahnya. Jadi ketika dia marah dengan alasan yang tepat, kemudian dia marah untuk suatu perbaikan, maka itu boleh saja, tetapi dia tidak boleh lepas kontrol gitu. Dan jangan sampai berlama-lama ya. Jadi sebelum malam tiba sudah harus padam amarahnya gitu. Oh gitu ya tante. Nah, marah ini kan bisa membuat orang gelap mata, sehingga bisa saja dia akhirnya berbuat kejahatan, bahkan sampai membunuh. Makanya amarah ini pun bisa dimasukkan di dalam 7 dosa maut itu. Kata buku itu seperti itu. Oh iya tante. Terus yang ketiga tante? Yang ketiga itu iri hati. Nah, di dalam Yakobus dibilang di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Jadi iri hati bisa membuat orang mengingini milik orang lain, sehingga dia misalnya jadi mencuri atau berbuat kejahatan gitu. Jadi iri hati tidak boleh ya. Iya tante. Nah, dan yang keempat itu adalah hawa nafsu ya. Di dalam Galatia disebutkan perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Nah, bahkan sebelum kita berbuat yang seperti itu pun, meskipun itu hanya ada dalam pikiran, itu sudah menjadi sebuah dosa Dini. Oh gitu. Jadi orang tidak boleh berbuat seperti percabulan, perzinahan, meskipun hanya dalam pikiran ya tante. Iya. Dan yang kelima adalah rakus atau makan lebih dari secukupnya atau makan berlebihan. Makan? Iya, makan. Dalam Ulangan disebut ya, dalam kitab Ulangan ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Seperti waktu Tuhan Yesus dicobai juga, Tuhan Yesus pun mengucapkan kalimat seperti itu kan ya, Dini? Iya tante. Nah, tante jadi inget nih sama bapak mertua tante dulu. Bapak mertua tante pernah berkata begini ke tante, Inang, ya Inang itu panggilan kesayangan untuk anak perempuan ya, atau anak menantu ya. Jadi Inang, banyak loh kita kalau di dalam pesta itu kadang-kadang orang makan berlebihan tanpa mengingat yang lain, sehingga nanti ada yang tidak kebagian makanannya, dan ternyata itu dosa loh Inang, katanya itu. Oh iya. Nah, kemudian yang keenam adalah malas ya. Malas. Di dalam Amsal disebutkan si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja gitu. Jadi ada macam-macam kemalasan nih Dini. Ada malas jasmani, ada malas rohani. Itu tante. Kalau malas jasmani itu seperti misalnya Dini malas belajar misalnya, atau tante malas bekerja. Itu juga bisa menjadi sebuah dosa ya. Malas rohani contohnya malas berkebaktian, malas berdoa, malas baca firman ya, dan lain-lainnya gitu. Dan yang terakhir, yang ketujuh ya. Ya, ketujuh tante. Ya, yang ketujuh itu adalah keserakahan. Nah, di dalam kitab Markus dibilang, apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya gitu. Jadi ada cerita
orang kaya yang menumpuk hartanya banyak, kemudian dia bersenang-senang dengan apa yang dimilikinya, tapi malam itu jiwanya diambil oleh Tuhan, sehingga dia mati dengan meninggalkan harta yang begitu banyak itu. Jadi orang yang serakah bisa membuat dia menghalalkan segala cara, dan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dia melakukan apa saja. Nah, inilah yang bisa nanti menjadikan dia berdosa karena apa yang diperbuatnya gitu, Dini. Oh iya. Jadi 7 dosa maut atau dosa yang mematikan ya Tante ya. Jadi itu semua siapa sih Tante yang memperkenalkan di Alkitab? Ada nggak sih Tante? Ya, jadi kalau di Alkitab ini memang tidak dibahas secara khusus, Dini. Ini pertama kali diperkenalkan oleh Paus Gregorius Agung pada abad ke-6 itu. Tapi meskipun di Alkitab tidak dibahas secara khusus, setidaknya ini dapat menjadikan kita mawas diri dan berjaga-jaga supaya kita bisa menghindari 7 dosa maut ini. Kalaupun misalnya kita melakukannya, kita dapat segera sadar dan kita mohon ampun supaya kita dapat segera meninggalkan dosa yang kita perbuat dan kita makin bertumbuh menyerupai Dia yang telah menyelamatkan kita gitu, Dini. Oh iya Tante. Jadi 7 dosa maut itu ialah 1, kesombongan. Ya, kesombongan. 2, amarah. Ya, kedua amarah ya. 3, iri hati. Ya, ketiga iri hati atau kadang orang menyebutnya dengan kata cemburu ya. 4, hawa nafsu. Ya, yang keempat adalah hawa nafsu ya. Terutama tadi yang mengarah ke seksual ya. Jadi seperti percabulan, perzinahan dan sebagainya. Yang kelima, 5, rakus. Ya, rakus atau makan berlebihan. Keenam, 6, kemalasan. Ya, keenam kemalasan dan 7, keserakahan. Ya. Jadi ada 7 ya. Baik, malam ini Dini udah tahu tadi ya buku yang ditulis oleh Billy Graham ya, yaitu Bebas dari 7 Dosa Maut. Kalau nanti Dini pengen baca lebih detail lagi, gak apa-apa, Dini ambil aja bukunya, nanti dibaca ya. Oke? Oke Tante, terima kasih. Sama-sama Dini. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman.